Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Savio. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin. Kali ini saya akan mencoba mengganti LCD Samsung A73 yang kondisinya gelap seperti ini. Handphone ini menggunakan layar AMOLED. Jadi biasanya apabila handphone ini rusak LCD-nya, dia akan nampak gelap seperti ini. Dia langsung saja nampak gelap seperti ini apabila LCD-nya mengalami pecah atau kena banyu, kena air, dia akan gelap seperti ini. Dan kita langsung saja membukanya dari belakang dulu. Kita buka dari penutup belakangnya atau back covernya. Di sini saya akan membukanya terlebih dahulu dengan menggunakan blower uap. Kita panasi terlebih dahulu dengan menggunakan blower uap seperti ini, atau bisa juga menggunakan hair dryer, atau menggunakan separator LCD, atau menggunakan alat pemanas lainnya. Yang pasti alat pemanas ini digunakan untuk mempermudah pengangkatan tutup belakang atau back covernya. Kemudian kita sisit dulu menggunakan silet, dan kemudian menggunakan mika seperti ini. Mika ini adalah mika bekas tempered glass. Saya ambil dari bekas tempered glass untuk menyisit tutup belakangnya sampai terlepas seperti ini. Setelah penutup belakangnya terlepas, kita lanjutkan dengan pembukaan penutup mesinnya. Kita lepasi satu persatu baut penutup mesinnya dari atas sampai bagian bawahnya. Kita lepasi dulu bagian atasnya. Kemudian kita lepas penutup mesinnya bagian atas, dan kita lanjutkan di bagian bawahnya juga. Kita lepasi semua penutup mesinnya bagian bawahnya seperti ini. Dan kita lepas soket baterainya, kemudian kita lepas soket papan bawah dan LCD-nya. Ini adalah soket papan bawahnya dan ini adalah soket LCD-nya. Kita lepasi keduanya. Dan kita akan melanjutkan dengan percobaan layar LCD yang baru. Ini adalah LCD yang baru. Di sini saya menggunakan LCD in-cell. Jadi kita akan mengganti dengan LCD yang bukan AMOLED lagi. Ini adalah LCD in-cell atau LCD TFT. Kita akan memasang LCD-nya terlebih dahulu seperti ini. Kita pasang soket LCD-nya. Kemudian kita pasang lagi soket baterainya dan kita nyalakan handphonenya. Kita tunggu sampai handphone itu masuk ke menu utamanya. Dan kita akan melanjutkan dengan percobaan LCD yang baru ini. Kita akan mencoba dulu untuk mengatur kontrasnya. Karena di sini nampak gelap, kita atur dulu kontrasnya agar terlihat terlebih dahulu LCD-nya. Kita coba dulu kontrasnya untuk meneranginya. Dan kita bisa melanjutkan dengan percobaan touchscreen-nya. Kita rendam, kita tahan satu icon, kemudian kita geser-geserkan seperti ini. Kita akan menggeser-geserkan satu icon ini sampai melewati semua area LCD-nya, guna mencoba untuk touchscreen-nya bahwa touchscreen itu berjalan dengan normal. Kita juga akan masuk ke menu pengetikan. Kita coba ketikkan satu persatu huruf dan angka. Kita ketikkan untuk mengetikkan huruf dan angkanya. Kita rasakan seberapa nyamannya pengetikannya. Kita yakinkan bahwa pengetikannya ini berjalan dengan normal. Dan kita coba untuk merespon LCD-nya. Kita redupkan LCD-nya, kemudian kita nyalakan kembali. Dan apabila semua nampak normal, kita akan melanjutkan dengan mematikan handphonenya terlebih dahulu. Dan kita lanjutkan dengan pelepasan soket baterainya. Kemudian kita lepaskan juga untuk soket LCD-nya. Kita lepaskan untuk soket LCD-nya pelan-pelan saja. Kemudian kita akan memanasi LCD-nya. Di sini saya menggunakan separator LCD, bisa juga menggunakan blower uap atau menggunakan hair dryer atau menggunakan alat pemanas lainnya. Yang pasti alat pemanas itu digunakan untuk mempermudah pengangkatan LCD-nya.
Dan kita lanjutkan untuk pelepasan LCD-nya. Di sini saya menggunakan silet terlebih dahulu untuk mencari celahnya. Kemudian saya sisit kembali menggunakan tempered glass yang tadi, bekas tempered glass yang tadi, mika bekas tempered glass. Kemudian saya sisit pelan-pelan di area LCD-nya, di pinggir-pinggir area LCD-nya, sampai LCD itu bisa terlepas. Sambil menunggu, alangkah baiknya jika teman-teman bantu menekan tombol like dan subscribe-nya. Apabila sudah, terima kasih, semoga dimudahkan segala urusannya. Apabila belum juga terima kasih, semoga juga dimudahkan segala urusannya. Semoga juga dimudahkan dalam menekan tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih. Setelah LCD-nya terlepas, kita akan melanjutkan dengan pembersihan bekas-bekas lem yang ada di body frame-nya. Kita bersihkan semua bekas-bekas lemnya sampai sebersih-bersihnya ya. Setelah kita bersihkan, kita akan mencoba menempelkan LCD-nya di body frame-nya untuk melihati seberapa presisi LCD yang baru ini. Kita lepas dulu, ini adalah plastik-plastik penutup LCD-nya. Kita lepasi segel-segelnya terlebih dahulu agar tidak menghalangi ketika kita coba, dan kita coba lagi untuk menempatkan LCD-nya di body frame-nya. Kita akan menilai seberapa presisinya. Apakah ada tempat yang tidak presisi, apakah ada sesuatu yang kurang ketika kita pasang nantinya. Sebelum benar-benar kita pasang, kita ukur terlebih dahulu. Setelah kita meyakini LCD itu bisa terpasang dengan sempurna nantinya, kita lanjutkan dengan pengeleman di body frame-nya. Kita kasihkan lem LCD di pinggir-pinggir body frame-nya seperti ini. Kita kasih lem di pinggir-pinggir body frame-nya secara menyeluruh, merata, dan secukupnya. Dan ini adalah double tip atau isolatif yang ada di LCD-nya, di flexible LCD-nya. Kita bisa melepasinya dan memasangnya atau tidak melepasinya, terserah saja. Di sini saya mencoba untuk melepasinya terlebih dahulu sebelum LCD itu benar-benar kita pasang di body frame-nya. Dan untuk memperkuat penempelan LCD-nya di body frame-nya, kita coba ngasih lem kembali untuk di pinggir-pinggirnya, untuk di bagian agak bawah sedikit, agar penempelan lem itu lebih sempurna di body frame-nya. Dan kita akan melanjutkan dengan pemasangan LCD-nya. Kita pasang LCD-nya. Kita perhatikan dulu untuk bagian bawahnya. Kita yakinkan LCD itu terpasang secara sempurna, plak di body frame-nya. Jangan sampai ada yang mengganjal. Untuk LCD in-cell ini memang tidak bisa 100% presisi di body frame-nya, karena kita menggunakan LCD yang bukan AMOLED lagi. Tentu saja LCD ini tidak mungkin bisa presisi 100%, tapi paling tidak kita akan memasangnya sebaik-baiknya, sepresisi mungkin, serapi-rapi mungkin. Kita rapikan untuk pinggir-pinggirnya, kita kasihkan lem lagi untuk di atasnya apabila ada, atau bagian yang kurang lemnya seperti ini kita bisa mengasihkan lem kembali dan kita bersihkan. Ya pasti kita rapikan ya, kita perhatikan juga sudut senternya antara kanan dan kiri
atas dan bawah, tidak boleh condong ke kanan atau ke kiri atau ke atas atau ke bawah. Kita tetap berada di titik senternya. Di sini saya menggunakan karet untuk menahan sementara LCD-nya. Kita kasih karet seperti ini satu persatu untuk menahan sementara LCD-nya sampai LCD itu dirasa kuat dan kering. Dan kita akan menunggu kurang lebih sekitar 30 menit sampai 1 jam sampai dirasa lem itu kuat dan kering. Dan ini adalah contoh apabila kita menggunakan isolasi untuk menahan sementara LCD-nya. Di sini juga dengan cara yang sama, cuman di sini saya menahannya dengan menggunakan isolasi. Kita tahan menggunakan isolasi di pinggir-pinggirnya seperti ini. Isolasi ini hanya digunakan untuk menahan sementara, bukan untuk mempressing. Jadi tidak perlu terlalu kuat juga untuk mempressingnya. Sedang-sedang saja. Kita kasih di pinggir-pinggirnya dan selalu diperhatikan titik senternya antara kiri dan kanan, atas dan bawah selalu berada di titik senternya. Setelah sekian lama, kurang lebih sekitar 30 menit sampai 1 jam, kita lepasi semua isolasi atau karet yang menahan sementara tadi. Dan kita akan melanjutkan dengan pembersihan bekas-bekas lem yang ada di pinggir-pinggir LCD-nya. Kita bersihkan menggunakan tangan atau menggunakan alat apapun seperti ini. Kita bersihkan area pinggir-pinggir LCD-nya ini dari lem dan kotoran yang menempel di pinggir-pinggir LCD-nya sampai sebersih-bersihnya ala kadarnya. Setelah dirasa cukup bersih, kita akan melanjutkan dengan pemasangan soket LCD-nya dan soket papan bawahnya. Ini adalah soket LCD-nya. Kita pasang terlebih dahulu. Kita yakinkan soket LCD-nya itu terpasang dengan sempurna, plug terpasang dengan sempurna, dan juga ini adalah soket papan bawahnya. Kita yakinkan juga terpasang dengan sempurna. Dan kita akan memasang untuk penutup papan bawahnya. Kita pasang penutup papan bawahnya dan kita lanjutkan dengan pemberian baut-baut di papan bawahnya. Dan kita pasang kembali juga untuk penutup atasnya dan kita kembalikan juga baut-baut penutup atasnya. Kita akan melanjutkan dengan pemberian lem untuk penutup belakangnya atau back covernya. Kita lem kembali untuk penutup belakangnya agar bisa kita tempelkan di body frame-nya. Kita kasihkan lem di pinggir-pinggir untuk penutup belakangnya. Dan kita akan memasang kembali penutup belakangnya di body frame-nya. Kita pasang, kita yakinkan plug sempurna terpasang di body frame-nya. Setelah itu kita bisa juga menggunakan isolasi untuk menahan sementara tutup belakangnya. Setelah kita yakinkan bahwa tutup belakangnya itu kering, kita lanjutkan dengan percobaan LCD-nya lagi. Kita coba dan kita yakinkan bahwa fungsional LCD dan touchscreen-nya berjalan dengan normal. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.